Taman Doa Santa Perawan Maria di Fatima berlokasi di Dusun Grawah, Desa Pilangsari, Kecamatan Gesi. Berjarak sekitar 12 km dari kota Sragen. Jalur ke Taman Doa Ngrawah terbilang cukup mudah. Di sepanjang perjalanan, banyak terpasang rambu penunjuk jalan. Taman Doa dengan luas 1,4 hektar ini lebih terkenal dengan Taman Doa Ngrawah. Diresmikan oleh Bupati Kota Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati pada tahun 2017. Pengunjung Taman Doa ini tidak hanya berasal dari umat Katolik. Keberadaan Taman Doa menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan dari berbagai latar belakang agama. Mereka datang tidak untuk mengikuti prosesi doa, tetapi melihat secara langsung kegiatan peribadatan di Taman Doa. Keberadaan Taman Doa Ngrawah ini mampu menggairahkan perekonomian warga Desa Pilangsari. Sekitar lokasi taman, banyak terlihat warung makan dan pertokoan yang sudah berdiri. Selain itu, warga juga mengelola parkir kendaraan para pengunjung Taman Doa. Taman Doa Santa Perawan Maria di Fatima, Merawah, Sragen. Berada di lingkup gereja paroki Sragen, yaitu Gereja Santa Perawan Maria Fatima. Benih awal kekatolikan di Sragen dimulai dengan berdirinya Sekolah Dasar Kanisius. Waktu inilah yang selama puluhan tahun dianggap sebagai tonggak berdirinya paroki Sragen. Hingga ditemukan bukti otentik tanggal 2 September 1957 sebagai hari lahirnya paroki Sragen. Kemudian pada pertengahan Juli 1968 hingga Agustus 1969, mulailah dibangun gereja dengan arsitek joglo. Sebuah gaya arsitek yang khas dari Romo JB Mangunwijaya PR yang dibantu oleh BR Karto. Gereja diberkati dan diresmikan oleh Bapak Kardinal Justinus Darmojuwono PR dengan nama Pelindung Santa Maria Fatima. Sejarah perkembangan Taman Doa Ngrawah dimulai pada tahun 1967. Pada tahun 1975, Taman Doa ini awalnya adalah sebuah kapel yang diberkati oleh Romo ST Soehartono PR pada 21 Juni 1976. Yang akhirnya, umat memiliki gagasan membuat tempat ziarah di Ngrawah pada tahun 2010. Kemudian terbentuklah panitia pembangunan dengan ditandai peletakan batu pertama oleh Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto. Uskup Agung Semarang, Monsinyur Yohanes Maria Pujo Sumarto, memunculkan nama Kiasan Ngrawah. Pada saat pemberkatan dan peresmian Taman Doa ini pada tanggal 3 November 2011. Yang disangkut pautkan dengan Dukuh Ngrawah, yakni Ngarah Uwah. Ngarah Uwah adalah bahasa kiasan untuk meyakinkan umat, supaya datang berdoa hingga mengarah ke satu titik atau mengarah ke buah. Setiap orang masing-masing punya kesaksian, tujuan, dan harapan untuk berdevosi. Dibangunnya Taman Doa Santa Perawan Maria di Fatima Ngrawah menggambarkan bagaimana pesiarahan hidup orang beriman, melalui pertobatan dalam jiwa dan roh yang seutuhnya agar bisa mendapatkan pengampunan dari Allah melalui Yesus Kristus. Taman Doa ini merupakan replika Maria di Fatima, Portugal, yaitu pada saat peristiwa Bunda Maria menampakkan diri kepada 3 orang anak gembala di suatu padang yang bernama di Cova da Iria, Fatima, Portugal pada tanggal 13 Mei 1917. Didasari oleh iman dan keyakinan bahwa pesan yang disampaikan Bunda Maria di Fatima, Portugal merupakan bentuk sabda yang telah dilimpahkan kepada 3 anak gembala.
agar berkat Allah yang diterima bagi setiap umat manusia melalui pertobatan yang sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gambaran secara universal, pembangunan Taman Doa Ngrawuh secara iman dan kerohanian mengajarkan 3 bentuk kehidupan, yaitu gereja yang berjuang, gereja yang bersiarah, dan gereja yang mulia. Gereja berjuang. Pengertian gereja berjuang yang berlandaskan ajaran gereja yang universal adalah pesiarahan hidup manusia yang diikat oleh hukum duniawi, yaitu hukum, daya, dan tatanan adat istiadat. Hal tersebut merupakan bentuk gereja yang berjuang secara universal, sebagai umat Allah yang hidup dan berdampingan sebagai masyarakat, yang sedang mengalami pergumulan dan pertentangan batin. Ini terwujud di dalam sikap hidup, sikap batin, sikap iman sebelum kita meninggalkan dunia ini. Akan tetap bersumber pada 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja, menggambarkan perjuangan mengikuti Tuhan Yesus di dunia, yang meliputi bangunan Kapel Santa Maria dan Santo Yusuf. Kapel ini diperuntukkan sebagai sarana umat dan para pesiarah yang akan berdevosi. Berbagai kegiatan paroki rutin diadakan di kapel ini, perayaan Ekaristi setiap hari Sabtu, perayaan Misa Doa Novena setiap hari Minggu, doa bersama rutin diadakan setiap hari Selasa, juga devosi Jalan Salib yang dimulai dengan doa persiapan di Kapel Santa Maria dan Santo Yusuf ini. Dari Kapel Santa Maria dan Santo Yusuf, kita akan menjumpai gerbang dengan sepasang batu loh di samping kiri dan kanan. Batu loh tersebut berisi tulisan grafir 5 perintah gereja di sebelah kiri dan 10 perintah Allah di sebelah kanan. Dari sini kita bisa memahami bahwa gereja berjuang mendasarkan diri pada hukum gereja dan hukum Kristus secara universal. Setelah melewati batu uloh, kita akan menuju Taman Getsemani. Di sini, kita akan mengenang peristiwa Tuhan Yesus pada saat pergulatan batin dalam kehidupan Tuhan Yesus, sebagaimana telah diceritakan dalam Perjanjian Baru. Pada saat perjamuan terakhir dan penangkapan Tuhan Yesus, kita diajak untuk menemukan jati diri kita sebagai umat Allah, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, menjalin relasi dengan Bapa, menyerahkan pergulatan hidup dan ketidakberdayaan kita, seperti yang telah diteladankan Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, dengan harapan kita mampu memikul salib-salib kecil kita dengan setia, sampai pada kemuliaan yang dijanjikan Tuhan. Jalan salib, dikenal juga dengan Via Dolorosa, adalah narasi atau penggambaran saat-saat terakhir dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus di dunia, yang memberikan keyakinan rohani bagi kita, serta penerapannya dalam kehidupan kita. Jalan salib adalah pengingat akan kerelaan Yesus mengesampingkan otoritas dirinya, otoritas ilahinya, untuk menyediakan jalan keselamatan melalui pengorbanannya. Salib dan maut merupakan salah satu jalan perendahan diri dari Sang Kebaikan tertinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus senantiasa hadir dan berada di antara manusia. Jalan salib merupakan perjalanan panjang Tuhan Yesus Kristus dari rumah Pilatus menuju tempat penyaliban, yaitu Bukit Golgota. Pada perhentian ke-1 hingga ke-14 digambarkan dalam sabda Tuhan, "Barang siapa yang mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku." Injil Matius, bab 16, ayat 24-28. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya dengan diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya.
Pada perhentian yang ke-14, di sini kita akan menjumpai patung pita yang menggambarkan Bunda Maria yang sedang berduka dan menggendong jenazah Tuhan Yesus setelah tubuhnya diturunkan dari salib. Setelah Yesus mati dan mayatnya diturunkan dari salib, dia kemudian dikuburkan di dalam sebuah makam yang disediakan oleh Yusuf yang berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi. Injil Lukas bab 23 ayat 50-54. Sebelah patung pita, tepatnya di bawah pendopo, tersedia gua makam Tuhan Yesus. Makam ini mempunyai lorong yang masuk ke dalam sekitar 5 meter dengan tinggi sekitar 4 meter. Digambarkan sebuah makam yang kosong dengan kain kafan yang telah terurai. Makam kosong adalah sebuah kemenangan, tanda kemerdekaan, tanda kebangkitan. Makam kosong adalah tanda bahwa Allah berkarya melintasi kubur jauh melampaui peristiwa kematian. Pengorbanan Tuhan Yesus yang besar tidak hanya menjadi pendamaian bagi dosa-dosa manusia, namun juga menjadi kemenangan yang bisa menundukkan dan mengalahkan kematian, yang seharusnya menjadi nasib yang tak terelakkan bagi semua manusia yang lahir di bawah kutuk dosa. Dosa membawa hukuman yang tidak terhindarkan, yaitu kematian. Pencipta kita adalah pribadi yang adil, sehingga dia menuntut pembayaran hukuman atas dosa. Karena Allah penuh kasih dan pengampunan. Sebagaimana dia juga adil, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membayar hukuman atas dosa-dosa kita, menyadari bahwa kita akan binasa dalam kekekalan. Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Dari makam Tuhan Yesus, melalui tangga yang melingkar, kita akan menjumpai sebuah kolam. Kolam ini dinamakan kolam pertobatan. Setiap orang yang hidup di dunia ini harus berjalan di dalam hidup yang benar dengan jalan bertobat. Sebab, hanya dengan bertobat, kita memperoleh pengampunan dari Allah dan tidak dibelenggu oleh dosa. Sebelum menghadap Bunda Maria, ada baiknya kita terlebih dahulu membersihkan diri. Secara lahir, batin, jiwa dan roh agar dapat diterima Tuhan Yesus dan mendapat keselamatan dari Allah. Di belakang kolam pertobatan, tepatnya di depan lingkaran tak berujung, terdapat sumber mata air yang dialirkan melalui 4 malaikat kecil yang masing-masing memegang sebuah kendi. Para malaikat ini seakan-akan menyambut kita untuk memasuki lingkaran tak berujung. Pada puncak taman ini juga telah tersedia beberapa fasilitas, seperti gazebo dan toilet yang dapat digunakan oleh para peziarah. Dalam lingkaran tak berujung berdiri patung Bunda Maria dengan 3 anak gembala, menggambarkan penampakan Bunda Maria kepada 3 anak gembala, yaitu Jacinta Marto, Francisco Marto, dan Lucia dos Santos pada 13 Mei 1917 di Cova da Iria, Fatima, Portugal. Bunda Maria menampakkan diri kepada ketiga anak gembala ini selama 6 bulan berturut-turut setiap tanggal 13. Di dalam penampakannya, Bunda Maria memberikan pesan rahasia tentang pertobatan dan perdamaian bagi dunia. Bunda Maria memperingatkan mereka pencobaan yang akan terjadi serta perang di Eropa yang sedang berlangsung. Bunda Maria juga meminta mereka untuk rajin berdoa rosario demi berakhirnya perang dan perdamaian dunia. Peristiwa penampakan Bunda Maria kepada 3 anak gembala di Fatima ini diakui takhta suci pada tahun 1930. Bersama Bunda Maria sebagai Bunda Gereja dan melalui sabda Tuhan Yesus kepada Yohanes,
dan Yohanes yang telah diserahkan kepada Bunda Maria. Ketika Yesus melihat ibu dan murid yang dikasihinya berada di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, para murid menerima Bunda Maria di dalam rumahnya. Injil Yohanes bab 19 ayat 26-27. Kita akan dihantar kepada Tuhan Yesus, yang artinya Bunda Maria menjadi pengantara doa kita. Pada sudut taman doa berdiri megah salib milenium. Milenium adalah masa 1000 tahun, sama dengan satu masa, sama dengan satu hari. Di dalam Injil 2 Petrus bab 3 ayat 8 disebutkan. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Puncak dari Taman Doa Maria di Fatima Ngrawek ini adalah Kapel Adorasi, merupakan simbol tertinggi dari makna perayaan Ekaristi. Di kapel ini, kita diarahkan untuk fokus dan hening mengoreksi batin kita secara utuh, baik jiwa maupun roh, untuk memuliakan Allah Bapa di surga, supaya kita layak dan pantas di hadapan Allah dan diperkenankan memasuki kota Yerusalem baru. Kapel Adorasi melambangkan tahta tertinggi yang dijanjikan Allah kepada manusia untuk mencapai kemenangan jasmani, jiwa dan roh serta darah dan daging. Di Kapel Adorasi, kita diajak merenungkan dengan kerendahan hati kita agar Tuhan Yesus hadir menyelamatkan kita. Kapel Adorasi melambangkan surga yang diidam-idamkan manusia, yaitu Yerusalem baru yang penuh kedamaian. Kitab Wahyu bab 21 ayat 9-27. Sedangkan kubah melambangkan kemuliaan Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa menaungi seluruh umatnya, dan anak domba menjadi lampunya. Selamat bersiarah, selamat berdevosi, selamat berwisata rohani. Semoga Tuhan selalu memberkati, memelihara, dan menjaga kehidupan kita semua. Dari Taman Doa Santa Perawan Maria di Fatima Ngrawek, Sragen, berkah dalam.